Untuk resep yang pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 250 gram filet ayam sampai empuk, bisa menggunakan bagian dada atau paha. Tes kematangan ya. Jika sudah empuk, sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan air kaldunya. Kemudian suwir-suwir ayamnya dan saring kaldu ayamnya sebanyak 300 ml. Lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram wortel dan 120 gram kentang, lalu potong dadu kecil-kecil. Kemudian kukus sampai matang. Setelah dikukus sampai matang, lalu sisihkan. Kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya leleh, masukkan setengah buah bawang bombay dan 3 siung bawang putih yang sudah dirajang. Lalu tumis dengan api sedang sampai harum ya. Sudah harum, lalu kecilkan api sampai api kecil. Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai tepung terigunya matang. Tepungnya sudah matang dan harum. Lalu tuang 300 ml kaldu ayamnya. Aduk sampai tercampur rata, tetap pakai api kecil ya. Adonan akan mengental. Segera masukkan ayam suwirnya. Aduk rata. Masukkan wortel dan kentang yang sudah matang. Aduk sampai rata. Masukkan 2 batang seledri yang sudah dirajang. Aduk rata kembali. Kemudian tuang 200 ml susu UHT full cream. Lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, lalu tambahkan setengah sendok teh bubuk pala. Aduk segera sampai tercampur rata. Jika adonan sudah mulai mengental, segera angkat ya, karena setelah dingin, adonan akan lebih mengental. Untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera. Tes rasa terlebih dahulu, lalu angkat dan masukkan ke dalam wadah.
Lalu sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya untuk membuat kulit risolesnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 300 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml susu UHT full cream secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, olesi tipis permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan sebelum dituang ke teflon karena akan ada endapan di bawahnya ya. Kemudian angkat teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan dan buat dadar tipis. Dan masak dengan api kecil sampai kulit risolesnya matang, yaitu sudah tidak menempel dan bisa lepas dari teflonnya. Bagian pinggir kulit risolesnya sudah mengelupas. Lalu angkat teflonnya. Jika saat digoyang-goyang kulit risolesnya sudah bisa lepas, maka sudah matang ya. Dan tata dalam piring datar. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya ambil 1 kulit risolesnya. Untuk kulit risolesnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Beri 1 sendok makan ragut ayam. Dan lipat seperti amplop. Selanjutnya untuk membuat adonan pencelupnya, masukkan 5 sendok makan munjung tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan sejumput garam. Lalu tuang 120 ml air matang. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 butir telur.
Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian untuk melapisi risolesnya, siapkan tepung roti secukupnya sebagai pelapis, lalu blender sebentar sampai agak halus. Ambil risolesnya, kemudian masukkan ke dalam adonan pencelup. Tiriskan dan masukkan ke dalam tepung roti. Dan baluri seluruh permukaan risolesnya dengan tepung roti. Setelah risolesnya sudah terbalur sempurna, lalu angkat dan tata ke dalam wadah. Lakukan sampai selesai ya. Untuk hasilnya disesuaikan dengan ukuran teflon dan tebal tipisnya kulit risolesnya. Risolesnya bisa langsung digoreng atau bisa untuk frozen food ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan risoles secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Balik risolesnya jika sisi bagian bawah sudah matang ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Risoles ragut ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 600 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya, kemudian angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka,
1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif ya. 1 butir telur, kocok lepas. Terlebih dahulu aduk adonan keringnya. Lalu masukkan telurnya. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan. Dan tutup wadahnya dengan serbet bersih atau plastik wrap. Lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, buka serbet atau plastiknya. Aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Saya pakai alas cetakan supaya panasnya merata ya. Setelah cetakannya panas, aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Tekan bagian tengahnya dan putar sehingga membentuk renda di pinggirnya. Tambahkan sedikit adonan supaya hasilnya lebih gembul. Tapi jika tidak ditambahin adonan, juga tidak apa-apa ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kuenya sudah tidak menempel di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan. Jika ingin diberi topping, saat kuenya setengah matang, bisa diberi topping sesuai selera ya. Jika kuenya sudah tidak lengket di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan, kuenya sudah matang ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat perlahan. Selalu aduk adonan sebelum dituang.
Untuk satu resep ini menghasilkan 20 pcs. Selanjutnya beri hiasan irisan daun pandan di atasnya. Apem selongnya enak banget dan empuk menul-menul. Apem selongnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isiannya. Rebus 250 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1/4 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Lalu haluskan. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tumis kembali. Lalu masukkan suwiran ayam, aduk sebentar, tambahkan 150 ml santan, aduk sebentar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang dan kering. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Setelah 2 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus beras ketannya sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Selanjutnya rebus 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir,
dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Segera masukkan beras ketan setengah matang ke dalam santan panas. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam beras ketan. Sebelumnya, panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, lalu angkat. Selanjutnya, untuk membungkus lempernya, ambil ketan secukupnya atau sesuai selera. Kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri isian ayam secukupnya. Rekatkan sampai isinya tertutup. Lalu kepal-kepal kembali dan bentuk lonjong. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dilayukan. Siapkan 1 lembar daun pisang. Ambil 1 lembar ayam dan letakkan di atas daun pisang. Lalu gulung daunnya sambil ditekan supaya rapat. Kemudian lipat ke atas kedua sisinya. Potong ujung daunnya. Kemudian tusuk dengan lidi. Saya menggunakan staples.
Kemudian saya beri stiker supaya cantik. Lemper isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram kacang hijau kupas, lalu cuci, beri air, dan rendam selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan kacang hijau kupasnya. Dan kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, angkat. Biarkan sampai kacang hijaunya sampai hangat atau dingin. Setelah kacang hijau kupasnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 150 ml santan dari total 250 ml santan. Proses sampai kacang hijaunya halus. Lalu masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, lalu tuang sisa santan yaitu 100 ml. Aduk sebentar. Kemudian masak dengan api kecil. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan tercampur rata dan kalis. Terus diaduk. Sudah tidak lengket di tangan, jadi sudah kalis. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah adonan isinya dingin, bentuk bulat-bulat dengan berat masing-masing 20 gram. Selanjutnya untuk membuat kulitnya, tuang 200 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 25 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Rebus sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut. Matikan kompor dan angkat. Biarkan sampai santannya hangat. Setelah santannya hangat, dalam wadah, masukkan 250 gram tepung ketan putih. Tambahkan 150 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Tuang santan yang sudah hangat sambil diaduk.
Aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Melanjutkan menguleni dengan tangan, terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Lalu uleni sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis dan bisa dibentuk. Lalu tambahkan pewarna makanan merah secukupnya atau sesuai selera. Uleni kembali sampai warnanya tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan dipotong-potong. Minyak goreng secukupnya untuk olesan. Tepung ketan putih secukupnya untuk taburan cetakannya. Dan cetakan kueku atau kue tok. Kemudian mencetak kueku atau kue tok. Taburi tipis cetakan dengan tepung ketan. Timbang adonan kulit masing-masing sekitar 29-30 gram. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian timbang adonan kulit sekitar 29-30 gram. Lalu bulatkan. Kemudian bentuk cekung di tengahnya, atau bisa juga dipipihkan. Ambil adonan isi yang sudah dibentuk bulat, lalu rekatkan sampai isinya tertutup rapat. Lalu bulatkan kembali. Seperti ini. Kemudian cetak di cetakannya sambil ditekan-tekan dan diratakan. Lalu keluarkan dari cetakannya dengan cara dihentakkan. Letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi tipis minyak goreng. Tata di atas loyang atau bisa langsung di kukusannya.
Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Masukkan kuenya dalam kukusan dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 3 menit, buka tutup kukusannya supaya kuenya tidak melebar. Menit ketiga, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-6, buka sebentar tutup kukusannya. Dan menit ke-15, kuenya sudah matang, lalu angkat. Selanjutnya, rapikan daun pisangnya. Kueku atau kue tok siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut.